Hai everyone, kami dari kelompok Diponegoro. Nah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang kolonialisme dan imperialisme yang ada di Nusantara. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini siapa saja nih yang nggak tahu bahwa bangsa Indonesia pernah dijajah oleh bangsa Barat? Pastinya sudah pada tahu dong ya. Kalian berdua sendiri tahu nggak sih? Ternyata pada saat penjajahan itu berlangsung ada peristiwa yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Nah, tahu nggak apa itu kolonialisme dan imperialisme Barat? Enggak, namanya kolonialisme dan imperialisme itu apa sih? Sederhananya jadi begini, kolonialisme dan imperialisme merupakan suatu peristiwa di mana suatu negara menguasai negara lain untuk diambil kekuasaannya, baik itu wilayah maupun kekayaan alam yang ada, dan dibawa menuju ke negara si penguasa. Lalu awal mula adanya kolonialisme dan imperialisme itu apa? Dan apa yang terjadi hal tersebut? Nah, untuk pertanyaan ini mari kita simak ke penjelasan berikut. Pertama kali adanya kolonialisme dan imperialisme yaitu pada tahun 1511, tepatnya saat bangsa Barat berhasil menguasai Malaka. Pada saat itu bangsa Barat mengalami ekonomi politik yang tak seimbang, sehingga menjadikan masyarakat bangsa Barat berbondong-bondong melakukan penjelajahan ke seluruh dunia untuk berdagang. Mereka selalu berpegang teguh dengan 3 faktor utamanya yaitu gold, gospel, dan glory, dengan harapan mereka dapat berdagang dan menguasai bangsa yang akan mereka singgahi. Mereka memulai penjelajahan melalui jalur laut, hingga akhirnya mereka berhenti di wilayah Konstantinopel atau kota pusat perdagangan barang-barang berharga yang berlokasi di Turki. Mereka berdagang dan selalu mencari informasi yang mereka perlukan untuk menguasai bangsa tersebut. Mereka juga melakukan penyebaran agama Nasrani dan menancapkan padrao sebagai tanda bahwa mereka telah menguasai bangsa tersebut. Tak puas hanya menguasai Turki, bangsa Barat akhirnya berjelajah lagi di lautan. Mereka mengsinggahi banyak negara dan tak hanya itu, mereka juga menemukan berbagai penemuan baru seperti teknologi maritim. Namun, di tengah kegembiraannya telah menguasai bangsa timur dengan teknik Konstantinopel, tiba-tiba bangsa Turki Utsmani memberontak dan memegang kekuasaan penuh akan Konstantinopel. Hal ini menyebabkan jalur perdagangan bangsa Barat terhambat dan berakhir dengan bangsa Barat yang mengubah jalur mereka. Selama berlayar menyusuri pantai barat Afrika, mereka tak juga merasa puas akan kekuasaannya, hingga sampailah mereka di Indonesia, di mana negara tersebut beriklim tropis dengan keadaan masyarakatnya yang individualisme. Dari masyarakat yang individualisme inilah menyebabkan bangsa Barat dengan mudah menguasai dan memonopoli wilayah dan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Mereka melakukan berbagai kebijakan yang sangat merugikan bangsa Indonesia, memerintah rakyat Indonesia tanpa belas kasihan, dan merampas seluruh hasil alam Indonesia untuk dibawa ke negara mereka. Syukurnya para generasi muda sadar bahwa mereka harus bersatu untuk lepas dari tangan penjajah. Para generasi tersebut membentuk organisasi Budi Utomo yang menyatukan dan menyadarkan seluruh rakyat Indonesia, hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus Insinyur Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan. Dengan ini maka Indonesia telah merdeka dan terbebas dari kolonialisme dan imperialisme Barat. Jadi kesimpulannya adalah kolonialisme dan imperialisme memiliki arti yang sama, yaitu menguasai. Bedanya, kolonialisme adalah menguasai suatu negara untuk diambil hasil kekayaan alamnya. Sedangkan imperialisme merupakan suatu sistem yang menguasai suatu wilayah dan menduduki jabatan di negara yang dikuasai. Jadi begitulah penjelasan secara singkat mengenai latar belakang kolonialisme dan imperialisme yang ada di Nusantara. Sekian, sampai jumpa dan see you!